Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki. Begitu juga terhadap situasi energi di luar dari yang kamu miliki. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya akan menarik dari sisi batin kamu, dari sisi batin manusia yang meninggalkan diri kamu, dan dari sisi batin pihak ketiga. Saya akan menyatukan ketiga batin ini. Apa yang ingin dikatakan terhadap ketiga batin yang saya katakan ini? Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi kamu. Kita akan sama-sama melihat apa yang ingin dikatakan terhadap ketiga batin yang saya tarik tadi. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, karena memang tadi saya sempat mengambil topik terhadap ketiga sisi batin diri kamu, manusia yang pernah kamu fokuskan, dan pihak ketiga. Apa yang ingin dikatakan terhadap ketiga batin tersebut terhadap kartu yang ada di depan saya ini? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini, apabila saya mengarah terhadap sisi batin yang kamu miliki untuk saat ini, baik dari sisi pemikiran, perasaan, dan jiwa spiritual kamu, seakan-akan kartu yang saya pegang ini mengisyaratkan dan berbicara terhadap kata sakit hati, di mana kata sakit hati ini sudah membuat diri kamu merasa terbebani, merasa memiliki suatu tanggung jawab yang begitu sangat besar. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini pun, apabila diri saya masih tetap fokus terhadap sisi batin kamu, seakan-akan ada situasi perasaan yang ingin menjerit. Seakan-akan ada situasi perasaan yang benar-benar sudah berada di dalam kondisi
yang benar-benar sangat trauma. Kenapa saya mengatakan sangat trauma? Kemungkinan asmara yang pernah dia jalankan, baik secara LDR ataupun rumah tangga, sehingga menerima status single parent, perasaan sakit hati ini membuat diri dia berpikiran apa yang telah dia perjuangkan, apa yang telah dia korbankan, sudah dimanipulatif oleh seseorang. Bukan hanya dimanipulatif, tetapi perasaan dia pun dihianati dan diliciki. Bukan hanya hal tersebut, diri dia pun menerima suatu kebohongan. Kenapa saya mengatakan diri dia? Diri dia ini saya fokuskan terhadap diri kamu. Three of Swords, 3 pedang yang menusuk satu hati yang begitu sangat berat. 3 pedang yang menusuk satu hati yang dimana satu hati tersebut ingin menjerit. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. Diri kamu, pihak ketiga, manusia yang pernah kamu fokuskan. Akan tetapi, pihak ketiga yang saya kategorikan di sini bukan seseorang yang memberikan suatu rasa kepuasan terhadap manusia yang pernah meninggalkan diri kamu. Bisa saja pihak dari keluarganya yang memberikan suatu doktrin agar diri kamu tidak dapat melanjutkan hubungan tersebut. Ini ya guys, kalau saya berbicara terhadap sisi keuangan kamu, mungkin Three of Swords ini pun berbicara kamu dalam kondisi yang benar-benar tidak stabil, berada di dalam zona yang benar-benar tidak nyaman. Kalau saya berbicara terhadap sisi pekerjaan kamu, Three of Swords ini pun seakan-akan berbicara terhadap hal tersebut. Kamu melakukan suatu pekerjaan, tetapi ketika diri kamu melakukan suatu pekerjaan, kamu merasa ada suatu tekanan yang diberikan terhadap diri kamu, di mana rasa tekanan itu menimbulkan pemikiran kamu dan kamu bertanya-tanya, apakah diri saya ingin mempertahankan atau memang diri saya ingin keluar dari posisi ini. Ketika diri saya ingin mempertahankan, zona kenyamanan saya tidak ada. Ketika diri saya ingin mengakhiri, saya memiliki beban dan tanggung jawab yang harus terpenuhi. Ibaratnya diri kamu tidak tahu apa yang harus kamu perbuat. Benar-benar sudah berada di dalam situasi yang sangat sakit. Kalau saya mengarah terhadap sisi batin manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu Three of Swords ini, seakan-akan ada satu energi. Apakah energi ini berdampingan terhadap diri dia, atau memang keberadaan satu energi ini memberikan diri dia suatu rasa kekecewaan. Rasa kekecewaan bisa saja berasal dari sisi keuangan dia, rasa kekecewaan bisa saja dari sisi pekerjaan dia, rasa kekecewaan bisa saja berasal dari sisi perasaan dia. Sedang berada di dalam situasi kekecewaan, benar-benar sangat kecewa. Kalau saya menarik dari sisi batin pihak ketiga dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan ada suatu pemikiran yang ingin dia laksanakan, yang ingin dia rencanakan, atau memang perencanaan ini sudah terjadi sehingga manusia yang pernah kamu fokuskan berada di dalam situasi kekecewaan, di mana pihak ketiga ini membuat situasi
pemikiran dan perasaan manusia tersebut sangat kacau. Ada situasi pengkhianatan yang dilakukan dari hubungan pengkhianatan yang memberikan dampak negatif terhadap diri kamu. 3 batin yang saya katakan terhadap kemunculan kartu Three of Swords. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu The Empress. Di mana kemunculan kartu The Empress ini, kalau saya mengarah terhadap sisi batin kamu, bisa saja perasaan yang begitu sangat sakit, perasaan yang ingin menjerit, perasaan yang menerima suatu beban atau tanggung jawab di luar dari ekspektasi kamu, membuat pemikiran kamu ingin menenangkan situasi, ingin menenangkan pemikiran kamu sejenak. Karena kamu bertanya, karena kamu ingin kestabilan itu bisa seperti di masa lalu. Kamu menginginkan yang namanya ketenangan. Dan di sisi lain pun, kemunculan kartu The Empress ini saya melihat di balik dari diri kamu menginginkan situasi ketenangan, kamu pun menyimpan suatu amarah yang begitu sangat besar. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang diri kamu sudah memberikan yang terbaik terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Ketika diri kamu memberikan yang terbaik terhadap diri dia, justru diri dia memberikan diri kamu suatu perasaan yang benar-benar sakit hati. Ini dia guys. Dari perasaan sakit hati kamu ditinggalkan dan kamu menerima keadaan yang saya kategorikan seorang janda dan seorang duda. Bahasa trennya single parent. Kalau saya mengarah terhadap sisi batin manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu The Empress, bisa saja diri dia menerima suatu kekecewaan karena memang ada satu energi yang sedang dihadapkan terhadap diri dia, di mana satu energi ini benar-benar sangat memiliki suatu kekuasaan, yang dimana kekuasaan itu dia pergunakan untuk memberikan suatu pelajaran terhadap manusia tersebut. Kalau saya menarik dari sisi batin pihak ketiga dengan kemunculan kartu The Empress ini, saya melihat apakah ini benar-benar terjadi di dalam kehidupan kamu atau memang tidak terjadi. Saya melihat pihak ketiga yang telah merusak kebahagiaan kamu, pihak ketiga yang telah membuat perasaan kamu sakit hati. Seseorang yang sudah menerima status single parent. Dari status single parent itulah dia berencana untuk melakukan suatu hubungan di atas hubungan yang sedang dia jalankan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Kemunculan kartu The Empress saya kaitkan terhadap 3 batin. Batin kamu ingin menenangkan, batin manusia yang pernah kamu fokuskan sedang dihadapkan terhadap satu energi yang memiliki kekuasaan. Batin ketiga, kemunculan kartu The Empress ini berencana ingin mendapatkan suatu kestabilan terhadap orang lain di atas hubungan kotor yang dia jalankan. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu Queen of Swords. Di mana kemunculan kartu Queen of Swords ini, kalau saya mengarah terhadap pemikiran kamu untuk saat ini, saya melihat walaupun diri kamu menerima suatu
perasaan sakit hati dan ingin menenangkan pemikiran kamu, saya melihat ada sisi kekuatan yang kamu miliki, di mana sisi kekuatan itu kamu jadikan untuk membuat kehidupan kamu terasa baik-baik saja. Kamu memberikan rasa senyuman terhadap orang lain, tetapi senyuman itu bukan menggambarkan situasi perasaan itu. Seakan-akan diri kamu menutupi situasi keadaan yang pernah kamu terima. Di sisi lain, kemunculan kartu Queen of Swords ini pun saya melihat diri kamu mampu untuk mengatasi situasi tersebut. Sangat luar biasa diri kamu. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, sisi batin dia untuk saat ini, dia berpikiran ada seseorang yang sedang berusaha untuk menyerang diri dia, di mana ketika seseorang ini menyerang diri dia agar diri dia berada di dalam situasi kekecewaan. Kalau saya mengarah terhadap sisi batin pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini selalu memberikan suatu pertengkaran terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Batin dia seakan-akan tidak mengharuskan manusia tersebut ingin mendapatkan suatu kenyamanan. Yang diperlukan pihak ketiga hanya suatu kestabilan. Enjoy saja yang saya rasakan di sini pihak ketiga, guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Six of Cups. Wow. Muncul lagi kartu ini. Setiap kali saya memberikan suatu video perihal mengenai sisi batin, selalu muncul kartu ini. Apakah sudah terjadi terhadap diri kamu atau memang belum terjadi? Kenapa saya mengatakan hal tersebut, guys? Karena memang kemunculan kartu Six of Cups, kartu yang mengisyaratkan terhadap situasi energi di masa lalu yang ingin kembali. Saya tidak tahu apakah sisi batin kamu dari 100% ada beberapa persen yang masih mengharapkan diri dia untuk datang terhadap diri kamu. Saya tidak tahu apakah benar yang saya katakan ini, tetapi kemunculan kartu ini yang berbicara situasi kenangan yang mengarahkan diri kamu untuk beberapa persen masih mengharapkan diri dia. Kalau saya mengarah terhadap sisi batin manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu Six of Cups, kemunculan kartu ini pun seakan-akan berbicara ingin kembali terhadap diri kamu, karena memang seseorang yang berdampingan terhadap diri dia selalu membuat diri dia situasi pertengkaran. Bukan hanya itu, ada satu orang yang sedang berusaha untuk menyerang diri dia. Kondisi tersebutlah yang membuat diri dia ingin menenangkan pemikiran dia, di mana ketika diri dia menenangkan pemikiran dia, muncul suatu pemikiran ingin kembali terhadap diri kamu. Kalau saya menarik dari sisi batin manusia yang pernah manusia pihak ketiga, kemunculan kartu Six of Cups ini seakan-akan ada situasi ketakutan yang dia rasakan, di mana situasi ketakutan ini kembalinya kehidupan di masa lalu. Ini yang dia takutkan, makanya diri dia selalu memberikan pertengkaran terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Dia sudah menyadari manusia tersebut ingin kembali, tetapi hal tersebut tidak dia izinkan. Karena rasa ketakutan itu akan berdampak terhadap diri dia, dan dia tidak menikmati lagi sisi kestabilan. Bagaimana kartu selanjutnya? Wow.
muncul kartu pengkhianatan. Six of Cups, di sebelahnya kartu pengkhianatan, seakan-akan bertolak belakang terhadap diri kamu. Sangat bertolak belakang terhadap sisi batin kamu, tetapi sangat mendukung terhadap sisi batin manusia yang pernah kamu fokuskan. Kenapa? Kemunculan kartu Six of Cups mengarah terhadap situasi pengkhianatan, di mana pengkhianatan ini memberikan suatu keadaan yang dimana keadaan itu membuat orang tersebut, manusia tersebut, bukan berada di dalam situasi kebahagiaan, melainkan pengkhianatan itu dilakukan di atas hubungan pengkhianatan lagi. Sudah mengkhianati dan dia pun dikhianati oleh pihak ketiganya. Dia merasakan hal tersebut, guys. Dia melakukan pengkhianatan terhadap diri kamu, tetapi diri dia pun menerima suatu pengkhianatan terhadap pihak ketiganya. Tetapi pihak ketiganya tidak mau diri dia kembali terhadap diri kamu. Saya tidak mengerti maksud dari pihak ketiga ini. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu Nine of Cups, Nine of Swords, 9 pedang yang mengarah terhadap satu orang. Kalau saya mengarah terhadap situasi kamu, mungkin ada pemikiran yang saya rasakan di dalam pemikiran kamu, suatu kekacauan atau memang suatu keamburaduran. Kamu seberusaha mungkin untuk menenangkan pemikiran kamu, tetapi pemikiran kamu justru tidak mampu untuk memberikan ketenangan. Karena itu awal dari situasi pengkhianatan. Kalau saya berbicara terhadap sisi lain, munculnya kartu Six of Cups, saya letakkan di sini. Apabila energi di masa lalu kamu ingin kembali terhadap diri kamu, kamu akan berada di dalam kartu Nine of Swords, tidak tenang, selalu kacau. Kalau saya menarik dari sisi batin manusia yang pernah kamu fokuskan, kemunculan kartu Nine of Swords ini seakan-akan berbicara terhadap diri dia, bantu saya, tolong saya, keadaan saya tidak nyaman akibat dari perbuatan kebodohan saya. Kalau saya menarik dari pihak ketiga, munculnya kartu Nine of Swords, seakan-akan ada sisi kekhawatiran yang sedang dia pikirkan, di mana sisi kekhawatiran itu letaknya di dalam kartu Six of Cups. Kalau saya menutup kartu ini, dan bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu The Emperor. Munculnya kartu The Emperor, apabila saya mengarah terhadap diri kamu, seperti apa yang saya katakan tadi, ada sisi pemikiran sedang kacau dan sedang amburadul, karena memang kestabilan kamu sedang berada di dalam zona ketidaknyamanan. Akan tetapi kalau saya menutup kartu Nine of Swords, mengangkat kartu The Emperor, seakan-akan ada sisi kestabilan yang akan kamu dapatkan untuk kedepannya. Kalau saya mengarah terhadap sisi manusia yang pernah kamu fokuskan, kemunculan kartu The Emperor mengisyaratkan sisi perasaan yang masih dipertahankan. Dia masih mempertahankan perasaan dia terhadap diri kamu, walaupun diri dia menyadari dia sudah melakukan suatu pengkhianatan dan dia telah memberikan diri kamu rasa sakit hati. Kenapa saya masih mengatakan diri dia masih mempertahankan perasaan dia kepada diri kamu? Karena memang muncul kartu Six of Cups, kartu yang berbicara ingin kembali. Kita lihat sisi batin dari pihak ketiga, kemunculan kartu The Emperor ini. Dia sedang menikmati kebahagiaan. Dia sedang menikmati suatu keberuntungan dari manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita lihat kartu selanjutnya. Wow, muncul kartu ini.
Dimana kemunculan kartu terakhir ini, apabila saya menarik dari sisi batin kamu, saya melihat diri kamu itu sedang berandai-andai atau memang sedang bermimpi untuk mendapatkan suatu kestabilan. Ini dia guys, kalau saya menarik dari sisi batin manusia yang pernah kamu fokuskan, kemunculan kartu yang saya pegang ini, yang saya tunjukkan ini, sama halnya seperti diri kamu. Dia sedang bermimpi, dia sedang berhayal, dia sedang berandai-andai ingin kembali terhadap diri kamu. Kalau saya menarik dari sisi batin pihak ketiga dengan kemunculan kartu terakhir ini, wow, apa yang dia rencanakan sesuai dengan ekspektasinya. Untuk saat ini, diri dia sedang menikmati secangkir teh di atas awan, yang dimana kestabilan dia dapatkan, dan manusia yang pernah kamu fokuskan berdampingan terhadap diri dia hanya dijadikan sebagai ajas manfaat. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.